Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen. Perkenalkan, saya Trasya Putri Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan studi kasus Provinsi X, yaitu sebuah daerah yang menghadapi inflasi tinggi justru di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Saya akan membawa Ibu mulai dari ringkasan kasusnya, identifikasi masalah, data pendukung, analisis dampak menggunakan teori ekonomi makro, hingga rekomendasi kebijakan dan kesimpulan. Mari dimulai. Untuk ringkasan kasusnya, yang pertama gambaran besar kasusnya selama 6 bulan terakhir Provinsi X menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Inflasinya mencapai 9% secara tahunan, dipicu terutama oleh kenaikan harga BBM dan harga pangan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonominya hanya 2,5%. Padahal rata-rata nasional berada di angka 5%, jadi pertumbuhannya hanya sekitar separuh dari rata-rata nasional. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah merespon dengan bauran kebijakan. Dari sisi moneter yang ditempuh kebijakan kontraktif, yaitu menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Sementara dari sisi fiskal ditempuh kebijakan ekspansif berupa bantuan langsung tunai dan subsidi bunga untuk UMKM agar daya beli masyarakat dan kegiatan produksi tetap terjaga. Kombinasi dua kebijakan yang arahnya berlawanan inilah yang akan menjadi analisis saya. Identifikasi masalah. Dari kasus tadi, saya mengidentifikasi 3 masalah ekonomi makro utama. Yang pertama, inflasi tinggi yang bersifat cost-pas. Inflasi 9% ini bukan karena permintaan yang berlebihan, melainkan karena kenaikan harga BBM dan pangan yang mendorong naiknya biaya produksi dan distribusi. Angka inilah yang jauh di atas sasaran nasional yang umumnya 2,5–3,5%. Yang kedua, pertumbuhan yang rendah dan melambat. Pertumbuhannya hanya 2,5%, output real berada di bawah potensinya dan aktivitas ekonomi tertekan. Yang ketiga dan yang paling sulit, tekanan stagflasi. Stagflasi adalah kondisi di mana inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah terjadi secara bersamaan. Ini menjadi situasi tersulit bagi pembuat kebijakan karena upaya menekan inflasi justru berisiko semakin memperlambat pertumbuhan. Inilah inti dilema yang akan dibahas. Keterkaitan antar masalah. Ketiga masalah yang terjadi sebenarnya saling terhubung. Saya akan petakan menjadi 3 jalur. Yang pertama ada jalur penawaran, yaitu inflasi cost-pas yang membuat biaya produksi naik sehingga output turun dan harga naik. Dalam teori ini menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS ke kiri. Yang kedua, jalur daya beli. Inflasi yang tinggi melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga permintaan agregat turun dan pertumbuhan ikut tertekan. Yang ketiga, jalur suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan untuk meredam inflasi, investasi dan kredit jadi tertahan sehingga pertumbuhan melambat dan pengangguran berpotensi naik. Yang menarik, ketiga jalur ini bermuara pada satu titik yang sama, yaitu stagflasi. Inilah mengapa menekan inflasi di sini beresiko memperburuk pengangguran, sebuah trade-off yang akan saya buktikan dengan data. Data sekunder yang terdapat tabel indikator. Untuk mendukung analisis, saya menggunakan data sekunder yang saya susun mengikuti format publikasi resmi dari BPS untuk inflasi dan PDRB Bank Indonesia untuk suku bunga dan Kernas untuk tingkat pengangguran terbuka. Tabel ini mencakup 9 periode dari triwulan 3 2023 sampai triwulan 3 2025. Baris yang saya soroti adalah triwulan 3 di 2024. Inilah titik di mana kebijakan mulai diterapkan, jadi periode ini menjadi penanda penting. Kalau diperhatikan polanya, inflasi memuncak di sekitar titik kebijakan lalu menurun. Sebaliknya PDRB justru menyentuh titik terendah sementara pengangguran dan suku bunga meningkat. Pola angka inilah yang akan menjadi bentuk grafik slide berikutnya. Visualisasi tren inilah pergerakan keempat indikator dalam bentuk grafik garis. Izinkan saya membantu membacanya. Garis orange adalah inflasi, terlihat naik tajam sehingga memuncak di sekitar 9% pada saat kebijakan diterapkan lalu turun bertahap ke 4,5%. Garis teal adalah PDRB dan arahnya berlawanan, sempat menjauh di titik terendah 2,3% sebelum akhirnya pulih ke 3,8%. Garis merah muda adalah tingkat pengangguran yang naik 5,0 ke puncak
10,5% lalu kembali turun, dan garis biru adalah suku bunga yang melonjak hingga 11,5% mengikuti kebijakan kontraktif lalu mengendur ke 10,4% ketika inflasi sudah terkendali. Hubungan terbaliknya, saat inflasi ditekan, pengangguran justru naik. Inilah bukti visualisasi trade-off yang tadi saya sebutkan, dan ini menjadi dasar bagi 3 pendekatan analisis berikutnya. Analisis kurva Phillips. Pendekatan analisis pertama menggunakan kurva Phillips. Teori ini menjelaskan adanya hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Kita lihat datanya cocok dengan teori ini. Ketika kebijakan kontraktif berhasil menurunkan inflasi dari 9% ke 4,5%, pengangguran justru naik dari 5,0% ke 5,5%. Ini yang disebut biaya disinflasi atau dalam istilah ekonomi yaitu sacrifice ratio, yaitu pengorbanan yang harus dibayar untuk menurunkan inflasi. Ada catatan penting soal stagflasi, yaitu ketika inflasi yang awalnya bersumber dari sisi penawaran yaitu cost plus, kurva Phillips berjangka pendek bergeser ke kanan atas, yang artinya sementara waktu inflasi pengangguran sempat memperburuk bersamaan sebelum akhirnya kebijakan menggerakkan perekonomian menuju inflasi yang lebih rendah. Kesimpulannya yaitu penurunan inflasi memang berhasil, tapi ditebus dengan kenaikan pengangguran jangka pendek. Analisis kedua yaitu model AS, permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama, akar masalahnya yaitu SRAS, inflasi cost plus menggeser kurva SRAS ke kiri, harga BBM dan pangan naik, tingkat harga naik, output turun. Yang kedua, moneter kontraktif, yaitu kenaikan suku bunga menggeser AD ke kiri, menekan inflasi tetapi output melambat dan pengangguran naik. Fiskal ekspansif, yaitu BLT dan subsidi bunga UMKM menggeser AD ke kanan, menahan penurunan konsumsi dan output. Yang keempat yaitu implikasi bauran, yaitu moneter menarik AD ke kiri, fiskal mendorong ke kanan, keduanya saling meredam, hasil neto bergantung besaran masing-masing. Yaitu analisis menggunakan mekanisme transmisi kebijakan. Yang pertama ada transmisi moneter jalur suku bunga. Suku bunga acuannya jadi naik, suku bunga pinjamannya yang tadinya 9,8% menjadi 11,5%. Biaya kreditnya mahal sehingga investasi dan konsumsi turun. Yang keempat, permintaan agregat melemah sehingga inflasi mereda. Bekerjanya dengan tenggang waktu atau time lag. Yang kedua, transmisi fiskal atau jalur pendapatan belanja. Yang pertama, BLT menambah pendapatan disposable. Yang kedua, konsumsi rumah tangga terjaga efek pengganda. Yang ketiga, subsidi bunga UMKM turunkan beban usaha. Yang keempat, produksi dan lapangan kerja dipertahankan, berdampak lebih cepat terhadap konsumsi. Jawaban pertanyaan analisis mengenai tepat sasaran, trade-off, dan time lag. Apakah kebijakan tepat sasaran? Sebagian besar tepat dengan catatan fiskal dan BLT dan subsidi UMKM tepat sasaran untuk melindungi daya beli dan produksi. Namun suka bunganya menyasar sisi permintaan, padahal akar inflasi ada di sisi penawaran efektif tetapi belum optimal. Yang kedua, trade-off. Apa yang terjadi? Inflasi berhasil ditekan, yang tadinya 9% jadi 4,5%, tetapi ditebus dengan perlambatan pertumbuhan yang sempat 2,3% dan kenaikan pengangguran yang tadinya 5,0% menjadi 5,5%. Trade-off klasik, stabilitas harga versus pertumbuhan. Apakah ada time lag? Ya, jelas. Setelah suku bunga naik pada triwulan 3 2024, inflasi baru turun signifikan mulai dari triwulan 4 2024. Penurunannya penuh kurang lebih 9-12 bulan. Mencakup lag pengenalan, implementasi, dan dampak. Transmisi fiskal lebih cepat. Rekomendasi kebijakan jangka pendeknya yaitu intervensi langsung di sisi penawaran. Yang pertama, operasi pasar dan stabilisasi harga pangan. Operasi pasar oleh Bulog dan gerak pangan murah menurunkan harga langsung dari sisi pasokan, tidak menekan permintaan agregat secara agresif sehingga pertumbuhan tetap terjaga. Yang kedua, BLT tertarget dan bantuan logistik untuk melindungi daya beli 40% penduduk terbawah selama harga ternormalisasi, sekaligus menjaga konsumsi lebih efisien dan daripada subsidi harga umum yang cenderung menetes ke kelompok mampu. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan jangka panjang, reformasi struktural sisi penawaran. Yang pertama, reformasi pangan dan rantai pasok, yaitu perbaikan logistik gudang atau cold storage, cadangan pangan daerah, dan diversifikasi pasokan untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan harga. Yang kedua, diversifikasi energi dan subsidi BBM terarah
untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor dan harga global agar guncangan energi tidak berulang, menekan inflasi. Yang ketiga, digitalisasi dan penguatan UMKM, meningkatkan akses kredit dan produktivitas UMKM, menambah kapasitas produksi, menggeser SRAS ke kanan sehingga harga turun dan output naik. Mengapa lebih baik? Karena kebijakan ini terlalu bertumbuh pada penekanan sisi permintaan. Refleksi dan kesimpulan. Keseimbangan dialog bukan solusi tunggal. Yang pertama yaitu koordinasi bauran, kebijakan moneter fiskal yang tidak saling membatalkan. Yang kedua, kesabaran atas time lag, menerima tengah waktu sebelum kebijakan berdampak penuh. Yang ketiga, reformasi struktural, yaitu pelengkap dari sisi penawaran untuk solusi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.